Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Digna Lutfiani Citra Pradana dari Departemen Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai Introduction Skill penulisan resep obat luar. Untuk penulisan resep obat luar, kita harus diawali dari penegakan diagnosis oleh dokter. Kemudian dilakukan pemilihan obat yang tepat untuk pasien tersebut sesuai dengan penyakitnya dan dilanjutkan penulisan resep yang baik dan benar. Dalam pemilihan obat, ada beberapa pertimbangan untuk pemilihan bentuk sediaan obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penderita, faktor penyakit, dan faktor obat. Untuk faktor penderita, yang mempengaruhi yaitu keadaan dari penderita tersebut, kemudian umur, kondisi sosial ekonomi penderita, itu yang mempengaruhi dari faktor-faktor penderita. Untuk umur, misalnya untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa, dan keadaannya juga, apakah keadaannya parah, ringan, kemudian pasiennya sadar atau tidak, itu akan mempengaruhi pemilihan bentuk sediaan obat. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang lain adalah faktor penyakit, seperti tujuan pengobatannya, kemudian lokasinya, di mana berat ringan dari penyakitnya, seperti itu. Itu yang mempengaruhi dasar pemilihan bentuk sediaan obat. Dan yang terakhir, faktor obat itu yang mempengaruhi pertimbangan pemilihan bentuk sediaan obat dari sifat fisika kimia obat yang akan mempengaruhi juga dari rasa obat tersebut untuk kestabilan dari obat yang digunakan. Berikut adalah struktur resep yang digunakan, yaitu terdiri dari kop resep yang terdapat identitas dokter, nomor SIP, surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, dan nomor telepon dokter. Kemudian ada nomor resep di situ, setelah itu tanggal dan tempat penulisan resep, dan di sini ada reseipe. Reseipe ini dilanjutkan dengan nama obat, kekuatan dari obat tersebut, bentuk sediaannya, dan nomor jumlah obatnya. Kemudian di sini dituliskan juga mengenai cara penggunaan obat. Setelah itu digaris dan diparaf oleh dokter. Bisa dilanjutkan dengan obat yang kedua dalam satu resep. Setelah itu sebaiknya diberikan tanda garis seperti ini agar resep tidak disalahgunakan oleh pasien untuk menuliskan obat-obat yang mau diberikan kepada pasien. Jadi, selanjutnya diberikan identitas dari pasien dan usia pasien sendiri. Kemudian untuk bahasa Latin yang digunakan dalam penulisan resep seperti omnihora, itu tiap jam. Jika dituliskan omnivora, berarti di situ tiap 8 jam. Kemudian hora somni, sebelum tidur, misalkan ini juga SUE, signa usus externus, tandai untuk pemakan luar. Kemudian untuk koklear, itu sendok makan 15 ml, koklear T itu sendok teh 5 ml, dan kemudian dedie itu sehari, S itu semel 1, B itu bis 2, T itu ter 3. Untuk aturan pakai yang digunakan saat penulisan resep, yaitu GTT, gutae artinya tetes, gutae aurik itu obat tetes telinga, gutae nasal itu obat tetes hidung, gutae optalmik obat tetes mata, gutae orales obat tetes oral. Kemudian untuk penulisan OM itu artinya tiap pagi, kepanjangan dari omnimanen, kemudian ON itu omni nocturnal setiap malam, PC ini postcoitum sesudah makan, dan PRN itu prorenata jika perlu. Dalam penulisan obat, sebaiknya ditulis dan dinyatakan dengan angka Romawi. Seperti ini, contohnya 1 dengan I besar, V itu untuk 5, X 10, L 50, C 100, dan M 1000. Kemudian untuk
pemakaian obat luar, di sini ada bentuk sediaan topikal untuk pemakaian obat luar, jenis-jenisnya. Ada bentuk sediaan steril dalam bentuk obat tetes, yaitu ada obat tetes mata, telinga, dan hidung. Kemudian ada bentuk sediaan steril dalam bentuk salep. Kemudian obat untuk mukosa mulut dan tenggorokan, seperti gargarisma atau gargle, obat kumur. Kita akan bahas satu persatu. Gutai atau tetes di sini dia merupakan sediaan cair berupa larutan atau emulsi, juga bisa juga suspensi. Di sini diperuntukkan untuk obat dalam atau obat luar. Gitu. Caranya diteteskan dengan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan itu setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku dalam farmakope Indonesia. Nah, gutai ini terdiri dari beberapa, ada gutai auricularis, gutai ophthalmic, gutai nasalis, dan gutai oris. Seperti itu. Dan jenis-jenis tetes telinga sendiri, gutai auricularis. Di sini ada gutai auricularis yang untuk melepaskan kotoran telinga, yaitu minyak mineral encer, minyak nabati, hidrogen peroksida, kondensat dari triethanolamin, polipeptida oleat. Kemudian untuk gutai auricularis untuk antiinfeksi di situ ada tetes telinga chloramphenicol, colistin sulfat, neomycin, polymyxin, B-sulfat, dan nystatin. Untuk gutai auricularis analgetik di situ ada antipirin dan anestetika lokal seperti lidocaine. Gutai auricularis anti radang yaitu hidrokortison, dexamethasone, dan natrium fosfat. Setelah itu, berikut cara penulisan dari gutai auricularis atau tetes telinga. Jadi di sini recipe, kemudian ditulis nama obatnya, misalnya Sofradex eardrops. Jadi tetes telinga ya. Flash, itu botol. Satu botol itu isinya berapa? Misalnya di sini 5 mili, nomor 1, berarti jumlahnya mau diberikan 1, cukup. Seperti itu, 5 mili. Dan cara penggunaannya, Signa, terdidie, gutai, 2, auri, dextra, sinistra. Seperti itu. Jadi telinga kanan dan kiri 2 tetes 3 kali sehari. Ini pronya untuk Tuan A. Seperti itu. Nah, untuk cara penggunaan obat tetes telinga sendiri, di sini bisa cuci tangan dulu dengan bersih, pastikan ujung obat tetes telinga tidak terkontaminasi, terus miringkan kepala ketika telinga kanan berarti miringkan ke kiri, ketika telinga kiri miringkan ke kanan. Seperti itu. Kemudian jari telunjuk menekan cuping telinga, kemudian ibu jari tengah juga menjepit di daun telinga untuk dewasa, kalau anak-anak ke bawah ya. Terus kemudian diteteskan sesuai petunjuk di resep. Kemudian jika sudah selesai, dilap ujung obat tetes telinga dengan tisu yang bersih dan tidak perlu dibilas dan tutup kembali dengan rapat. Berikut selanjutnya untuk gutai nasalis, obat tetes hidung. Di sini ada beberapa contoh obat tetes hidung yang diresepkan dokter, yaitu Otrivin nasal drop 0,1%, Iliadin nasal drop 0,025%, dan Ephedrine HCl nasal drop. Dan penulisan resep obat untuk hidung ini ada beberapa, misalkan di sini untuk tetes atau spray. Bisa ditulis Afrin nasal spray flash nomor 1. Signa, bis, DDE, nasal spray 1. Jadi 2 kali sehari 1 spray hidung gitu. Terus kemudian gutai atau tetes hidung di sini contohnya Antistin Previn drops flash 5 mili nomor 1, Signa 3 DDE gutai nasal 2, berarti artinya di sini adalah 3 tetes 3 kali sehari 2 tetes hidung. Jadi digunakan 2 tetes hidung yang kanan dan kiri seperti itu. Kemudian untuk inhaler ini ada Alupen inhaler. Jadi Alupen inhaler flash di nomor 1 ini digunakan dengan inhaler di situ. Untuk cara penggunaannya Signa Prorenata 3
terdidie puff 1. Jadi 3 kali sehari disemprotkan 1 kali, seperti itu. Nah, caranya pertama sama, dibersihkan hidung dulu, dikeluarkan dulu udaranya atau kotoran di dalam hidung, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air, terus pastikan tetes hidungnya dalam keadaan baik, tidak retak dan rusak. Terus kemudian hindari ujung tetes hidung untuk terkena hidung, jadi tetap bersih. Terus duduk tertengadah, berbaring menggunakan bantal. Terus kemudian diteteskan sesuai dengan instruksi di etiket. Kemudian setelah itu beberapa saat duduk agar obat masuk ke dalam melalui faring dan goyangkan kepala ke atas, ke bawah, kemudian ke kanan, ke kiri, dan tahan posisi beberapa menit. Setelah itu bersihkan ujung alat tetes hidung dengan air hangat dan tutup kembali. Kemudian bersihkan tangan dan mencuci dengan sabun tangannya untuk membersihkan sisa obat jika ada yang menempel di tangan. Nah, ini beberapa sediaan untuk keluhan mata, misalkan di sini ada air mata buatan, kemudian ada antihistamin dan antibiotik. Dan di sini ada Guttae Ophthalmicum, obat tetes mata. Contoh penulisan resepnya, Neosporin Eye Drop Flash nomor 1. Berarti 1 botol tetes mata. Signa 3D GTT 1 ODS berarti 3 kali sehari Guttae 1 tetes mata kanan dan kiri, Oculodextra sama Sinistra. Sediaan tetes mata yang mini dose juga ada di pasaran, jadi nanti untuk pemakaiannya bisa diambil dulu 1, jadi ini lebih steril dibandingkan dengan yang botol. Jadi ini penyimpanannya bisa sesuai expired date jika belum dibuka segel atasnya. Kemudian untuk penulisan resep yang mini dose tetes matanya, misalnya seperti ini. Resepel Sendositrol GTT Ophthalmic mini dose strip nomor 1 S3DD GTT 2 ODS seperti itu. Nah, kemudian untuk salep mata ini juga penulisannya sama, jadi kan nama obatnya oxytetracycline, terus kemudian sediaannya apa? Oculan 1% kekuatannya, bentuknya tube berapa? 3,5 gram dalam 1 tube, nomornya 1, seperti itu. Nah, ini Signa 2 DDE Applic Lock ODS, jadi diaplikasikan di mata kanan dan kiri, Oculodextra Sinistra. Gitu. Nah, untuk dosis tetes mata dan salep mata anak dan dewasa di sini bisa diberikan untuk dewasa tetes mata 2 tetes setiap 3 jam dan atau salep mata 1 cm setiap 3 jam. Terus kemudian untuk 1 tetes itu dia di sini 0,067 mili. Jadi banyaknya jumlah 1 tetes. Dan cara penggunaan obat tetes mata yang benar bisa menggunakan cermin atau dibantu orang lain dalam membuat meneteskan mata ini. Pertama cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian periksa ujung penetes dengan baik, masih keadaan baik, hindari menyentuh ujung penetes, miringkan kepala ke belakang, dan tarik bawah kelopak matanya ke bawah dan dengan jari telunjuk dan membentuk kantong. Nah, di situ baru pegang pipet dengan tangan kiri, misalnya tadi pegang dengan tangan kanan, terus kemudian diteteskan. Tapi tidak boleh menyentuh ujung dari penetes dengan mata, seperti itu. Kemudian dipencet agar menetes. Kalau misalkan lebih dari 1 tetes di mata yang sama harus ditunggu 5 menit sebelum tetesan kedua, seperti itu. Setelah itu ditutup matanya selama 2-3 menit dan kepalanya menghadap ke lantai. Jangan berkedip dulu atau mengucap kelopak mata. Lap cairan yang berlebih dari wajah dengan tisu. Kemudian dipasang kembali, kencangkan tutup pada botol penetesnya. Kemudian cuci tangan.
Setelah itu kita lanjutkan pada obat pada mukosa mulut dan tenggorokan. Contohnya Gargarisma atau Gargel ini dia termasuk semua obat yang larut dalam pelarut Aquades dalam keadaan stabil, tidak terurai, dan dengan pelarut dan bahan obat lainnya. Misalnya di sini ada zat aktifnya sebagai antiseptik, astringen, fungisida, atau anestetik. Dan di situ pelarutnya biasanya Aquades. Dan bahan tambahannya biasanya Coringensia. Nah, untuk penulisan obat tetes mulut, di sini contohnya seperti ini. Recipe Tempra Drops Flash 30 ml nomor 1. Signa Pro Renata 3 DD GTT 0,8 ml. Jadi, jika perlu 3 kali sehari 0,8 ml tetes. Jadi, untuk drops pada anak ini tetes mulut oral drops misalnya pada bayi isinya paracetamol, jadi di situ ada takarannya berapa mili. Jadi itu bisa ada milinya di dalam pipetnya seperti itu. Jadi diberikan sesuai milinya itu. Oh, bukan tetes. Nah, untuk Gargarisma atau obat kumur, di sini contohnya misalnya Recipe Betadine Gargle and Mouthwash Flash nomor 1. Signanya berarti S3DD Gard. Jadi artinya 3 kali sehari untuk kumur-kumurnya. Kumur dan buang. Nah, ini kita masuk ke sediaan parasitida. Jadi untuk jumlah sediaan antiparasit yang memadai yang dipakai tubuh pada orang dewasa, di sini ada untuk bentuk sediaan krim kulit pada tubuh sekitar 30-60 gram. Jumlah volume ini biasa dipakai untuk orang dewasa sekali pakai. Terus untuk tubuh seperti kutu pubis itu 30-60 gram. Untuk sediaan lotion ini 50 ml sampai 100 ml untuk tubuh 100 ml dan untuk tubuh di kutu pubis itu juga 100 ml. Pada krim pembilas itu bisa di kepala, kulit kepala sekitar 50 sampai 100 ml penggunaannya. Sumbernya ini dari Pionas Bepom. Nah, untuk obat topikal parasitidal, di sini contohnya ada permetrin. Permetrin ini efektif untuk obat skabies, Carcoptes scabii. Permetrin ini efektif untuk skabies dan kutu kepala. Permetrin juga efektif mengatasi crab lice, namun tidak diindikasikan penggunaannya pada anak di bawah 18 tahun. Seperti itu. Nah, selain itu, obat topikal parasitidal ini contohnya Malaysian. Di sini dapat digunakan bila permetrin tidak cocok. Seperti itu. Dan lebih disukai daripada lotion. Kemudian ada bensil benzoat juga, dia bersifat iritan dan sebaiknya dihindari pada anak-anak. Untuk ivermectin di sini juga bisa diberikan dalam dosis tunggal 200 mikrogram per kilogram untuk penggunaan oral, dan ini bisa dikombinasikan juga dengan obat topikal dari pengobatan skabies seperti itu. Nah, ini kita latihan untuk usia 22 tahun diberikan terapi oleh dokter selama 7 hari, pengobatan kutu rambutnya. Di sini permetrin lotion 1% diberikan 1 kali sehari pada pagi hari. Dan bentuk sediaannya permetrin lotion 1%, flash 50 ml. Jadi 1 botol isinya 50 ml. Sekarang coba kita tuliskan resep yang benarnya. Nah, ini contoh resepnya untuk nomornya 1 di sini ada kop, nah tempatnya dan tanggalnya. Setelah itu di sini tertulis permetrin lotion 1%, 50 ml, flash nomor 1, SUE SIWOM. SIWOM itu Signa usus externus. Di sini 1 kali seminggu untuk pemakaian luar. Invictus
in week ya. Signa in week itu 1 kali seminggu. Seme in week 1 kali seminggu untuk pemakaian luar. Omni money-nya setiap pagi, jadi pakainya setiap pagi. Nah, selain itu, selain skabies juga ada Cutaneous larva migran, dan di sini Cutaneous larva migran ini sebenarnya self-limiting disease. Cuman penambahan terapi untuk membantu mempercepat penyembuhannya saja, seperti itu. Jadi pada lesi yang multiple dan berat, albendazole dan ivermectin itu memang pilihan pertama terapi sistemiknya. Dan albendazole ini secara peroral itu sangat efektif untuk mengobati Cutaneous larva migran dengan tingkat kesembuhannya hampir 100%. Nah, kalau penggunaan diantiabendazole topikal ini diindikasikan pada lesi yang masih awal dan terlokalisir. Kalau diantiabendazole bentuk larutan 10% dan salut 15%, di sini juga bisa digunakan. Selain itu, tiabendazole ini sediaan topikal diberikannya frekuensinya 2-3 kali per hari selama 7-10 hari. Ini dengan tetap diberikan pemakaian oral ya. Dan ini contoh latihannya. Contohnya di sini ada tuan yang usianya 35 tahun, didiagnosa Cutaneous larva migran karena ankylostoma. Di sini diberikan terapi sama dokter 7 hari. Di sini contohnya diabendazole salep 15%, dan salep yang digunakan itu 3 kali sehari setiap hari selama 7 hari. Jadi sediaan diabendazole salep 15% ini dalam satu tub itu terdapat 30 gram. Nah, selain itu kan rasanya gatal ya, jadi di sini diberikan cetirizine tablet 10 mg. Cetirizine ini diminum 1 kali sehari 10 mg pada malam hari. Cara penulisan resepnya seperti ini. Di sini tetap jangan lupa ada KOP, SIP, alamat praktek, sama nomor teleponnya jika ada. Terus kemudian nomor resep, tempat, dan tanggalnya. Nah, resipe, nama obatnya tiabendazole salve, 15% konsentrasi kekuatan dari salepnya tadi, dalam bentuk cup, 1 cup itu 30 gram, nomornya 1. Nah, ini SUE, signa usus externus, pemakaian luar ya. Dan tulisannya ini TDD, terdedie, 3 kali sehari. Garis paraf. Nah, kemudian untuk cetirizine tab 10 mg, karena diberikan 7 hari, jadi nomornya 7. Nah, signanya di sini S1DD tab 1 Omni Nocte. Jadi di sini setiap malam digunakannya 1 kali sehari. Nah, ini untuk contoh resep di RS dan di klinik ya, perbedaannya biasanya kalau di RS itu kopnya itu untuk kop dari rumah sakitnya. Jadi nama dokternya tidak tertulis di atas ya. Nah, di sini untuk nama dokternya mungkin biasa di bawah nomor atau bisa juga di bawah pro dari nama pasiennya. Seperti itu. Jadi kalau praktek mandiri biasanya memang nama dokternya tertulis di kop, tapi kalau di rumah sakit biasanya di sini nanti dicap seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.